Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan terlalu amat baik. Apapun yang terjadi, mungkin ada hal-hal yang buruk yang terjadi, kami percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Kebaikan Tuhan pasti tercurah atas hidup kami. Urapi kami, berkati kami, berikan telinga seorang murid yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami percaya siang ini ada berkat yang spesial, yang khusus untuk orang yang setia. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, Tuhan nyatakan untuk orang yang setia. Terima kasih Bapa, beritakan sesuatu yang penting untuk kami. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Saudara-saudara tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sila duduk dalam berkat Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan setiap saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Jadilah seperti iman saudara. Hari ini siang ini saya sampaikan satu hal yang dengan tema yang cukup menggelitik saudara. Tapi ini sangat penting. Jiwaku tenang di tengah badai. Ya, bagaimana mungkin jiwaku tenang di tengah badai? Tapi memang sebetulnya kita sedang ada di dalam badai persoalan yang sangat luar biasa. Hampir semua orang sedang mengalami goncangan, badai saudara sekalian. Kita melihat hal-hal di sekitar kita. Banyak orang berteriak tentang situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, pengangguran, kemudian penurunan omset besar-besaran, kemudian income mulai saudara sekalian mulai merosot dan begitu banyak tekanan-tekanan yang sedang terjadi. Negara-negara besar mengalami kebangkrutan. Indonesia juga saudara sekalian mengalami banyak tekanan yang sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita melihat memang kalau soal makanan, minuman masih banyak orang yang berbelanja dan melakukan. Tapi toko-toko makin sepi, orang cuma datang saudara. Yang banyak masuk adalah roh halus saudara. Orang rombongan yang cuma ngelus-ngelus saudara sekalian. Tapi nggak beli. Jadi pegawainya banyak, kadang-kadang yang datang cuma 1-2 orang. Dan ini jadi penurunan yang sangat menyedihkan. Dan banyak toko-toko juga ditutup. Jadi ini goncangan sudah terjadi begitu masif saudara. Tapi satu hal saudara, kenapa saya sampaikan firman ini sangat penting. Ya, dalam kondisi apapun juga jiwa kita bisa tetap tenang. Kenapa? Selama kita masih punya Tuhan Yesus, ketenangan dan damai sejahtera masih ada dalam hidup kita. Ya, sebesar apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi, air mata yang mengalir dan hal-hal yang sepertinya menekan hidup kita. Banyak masalah, banyak persoalan yang belum selesai sampai hari ini. Yang satu belum selesai, muncul yang baru. Goncangan-goncangan yang di luar pemikiran kita sedang terjadi. Tapi selama kita masih punya Tuhan Yesus, ketenangan yang sejati pasti tetap menjadi milik kita. Amin saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Hidup ini memang penuh dengan badai saudara. Ya, sampai kapanpun juga. Kadang-kadang badai tiba-tiba datang dalam hidup kita tanpa kita undang, tanpa kita panggil. Tiba-tiba masalah persoalan datang. Itu terjadi saudara. Tapi satu hal, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kita hebat, kuat, luar biasa, cerdas, kaya, tidak. Karena Tuhan yang baik menyertai hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa ada seperti hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah yang baik. Saya tertarik dengan statement dari pemazmur saudara. Next. Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Ini menarik sekali. Yuk kita baca 2-3. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut atau bergelora dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh suaranya, kita tidak takut. Ini pemazmur memberikan sebuah statement yang menarik. Kita tidak akan takut, tetap tenang, tetap kuat. Jiwaku tetap tenang, tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Wow, ini kondisi goncangan yang luar biasa. Gunung-gunung bergoncang di dalam laut.
Airnya berbuih, bergelora. Dan gunung-gunung goyang karena geloranya. Tapi ketenangan jiwa, damai sejahtera tetap menjadi milik kita. Saudara, hidup ini digambarkan seperti lautan. Kadang tenang, terkadang berbuih, kadang berombak, kadang geloranya hebat dan goncangan badai besar terjadi. Tiba-tiba datang tanpa aba-aba, tanpa kita undang. Seketika masalah, persoalan itu datang dalam hidup kita, saudara. Tanpa peringatan sesuatu. Dan ketika badai itu datang, kita terguncang. Tapi satu hal, terus ada dalam Kristus. Itu kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Hari ini kita melihat sebuah kisah tentang seorang pria yang mengalami badai yang sangat mengerikan. Dia mengalami kehilangan segalanya dalam semalam. 4 orang putrinya yang dicintai, dikasihinya tenggelam di tengah laut Atlantik. Kapal ditumpangin oleh keempat putrinya dan istrinya menabrak kapal lain. Dan kapalnya tenggelam dalam waktu 12 menit. 4 orang putrinya yang dicintai tenggelam dan mati meninggal di situ, saudara. Saudara sekalian, hanya istrinya yang selamat. Mereka sedang menuju ke Inggris untuk mendukung pelayanan Bapak D.L. Moody, seorang penginjil yang dipakai Tuhan itu, saudara. Jadi mereka datang ke situ lewat pelayaran mereka. Tapi peristiwa yang menyedihkan, badai itu datang. Hanya istrinya yang selamat. Istrinya mengirimkan sebuah telegram yang singkat. Save alone. Seorang diri yang selamat. Hanya seorang diri yang selamat. Saudara sekalian, satu yang menarik kenapa saya sampaikan kisah ini. Ini kisah yang hidup. Di tengah-tengah gelombang air mata, kesedihan, keterhilangan yang sangat fatal dan sangat mengerikan. Saudara sekalian, pria ini menulis sebuah lagu yang luar biasa. Judulnya It Is Well With My Soul. Jiwaku tenang di dalam Tuhan. Wow. Bagaimana mungkin bisa terjadi ketenangan jiwa, damai yang luar biasa ketika 4 orang putrinya dicintai tenggelam dengan cara yang begitu menyedihkan. Dia bisa buat sebuah lagu yang sangat menarik, melegenda dan menyentuh begitu banyak orang. Pria ini adalah Horatio Spafford. Saudara, kita melihat sebuah iman yang sejati yang dimiliki oleh dia. Jiwanya tetap tenang di tengah badai. Sebuah kisah yang sangat menyentuh dan melegenda dalam sejarah kekristenan. Dia bukan hanya dikenal sebagai seorang lawyer, saudara, tapi juga sekaligus seorang pengusaha yang sukses di Chicago. Tapi juga sekaligus seorang penulis yang sangat terkenal. It is well with my soul. Jiwaku tenang di dalam Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan yang aktif, yang taat. Saudara sekalian, dan mendukung pelayanan Bapak D.L. Moody. Bapak Ibu, badai bisa terjadi dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang penting next, saudara sekalian. Ya, tentang badai yang kita hadapi, saya tidak tahu, Bapak Gembala juga nggak tahu, saudara sekalian. Apa yang kau hadapi hari-hari ini, persoalan, masalah. Mungkin kau tertawa tapi hatimu menangis. Ada badai, ada persoalan, ada kecemasan, ada anxiety, ada ketakutan, kebingungan, ketidakjelasan, ketidakpastian. Apa yang mesti dilakukan tentang masa depan kita? Ada beberapa hal penting kita renungkan hari ini. Next, yang pertama, badai itu sangat bisa merenggut segala-galanya. Tapi badai tidak bisa merenggut Tuhan, Kristus di dalam hidup kita. Ini fakta yang pertama. Horatio kehilangan anak laki-lakinya yang pertama. Karena sakit penyakit anak laki-lakinya meninggal. Kemudian hartanya, propertinya terbakar. Dan akhirnya 4 orang putrinya yang sangat dicintai, dikasih dia tenggelam. Semuanya hilang. Tapi satu yang tidak hilang. Imannya, keyakinannya, Kristusnya. Ya, kasihnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, apapun yang terjadi atas hidup kita, ya, Kristus tidak pernah hilang dalam hidup kita. Dan jangan biarkan Kristus pergi. Kristus kita tinggalkan. Apapun yang terjadi. Sehingga ketenangan jiwa kita, kedamaian itu tetap menjadi milik kita.
ketika Kristus tetap ada dalam hidup kita. Siapa yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa? Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Alkitab mencatat seorang pria namanya Ayub dengan badai yang lebih besar dari Horatio Spafford, saudara sekalian. Sangat menyedihkan, semuanya hilang, anak-anaknya meninggal. Saudara sekalian, kekayaannya habis ludes, kesehatannya habis, istrinya meninggalkan dan memaki dia dan mendorong dia untuk mati, bunuh diri. Tapi satu hal yang menarik, saudara, dalam semua persoalan yang dia hadapi, dia tidak berbuat dosa. Kita lihat Ayub 1 ayat 21, yuk kita baca 2-3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia memuji, menyembah Tuhan di dalam keterhilangan, semuanya terenggut. Saudara sekalian, dia bisa menyatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini sangat luar biasa. Alkitab mencatat dalam semua keterhilangannya, Ayub tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, satu yang menarik, Alkitab mencatat Ayub ini orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi yang jahat. Sementara begitu banyak orang Kristen tidak takut Tuhan, tidak menjauhi kejahatan, hidup dalam kejahatan, saudara sekalian. Tapi ini beda Ayub ini, saudara. Dia jujur, dia takut akan Tuhan, saudara, dan menjauhi kejahatan. Dan satu hal yang menarik, saudara, dia kehilangan apapun, semuanya hilang. 10 orang anaknya, 7 laki-laki, 3 wanita. Terkubur, bangunan di mana mereka pesta, roboh karena angin ribut. 10 orang anaknya mati, saudara sekalian. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Kemudian beberapa saat kemudian pegawainya datang berkata kepada Ayub, ternak-ternaknya puluhan ribu, kambing, domba, onta, kemudian lembu, saudara sekalian, dan lain-lainnya. Saudara, itu dirampas, dirampok, sebagian terbakar oleh api dari langit. Sebuah peristiwa yang mengharu biru. Kemudian saudara sekalian, dia mengalami sakit yang sepertinya remeh. Rasa gatal, tapi ini gatalnya nggak bisa hilang-hilang, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Anda sakit gatal dan gatalnya nggak bisa hilang. Kalau Anda gatal biasanya digaruk pakai tangan, pakai penggaruk. Kalau punggungmu yang gatal biasanya pakai pinggiran dari tiang, saudara sekalian. Karena tangan kita nggak ke belakang, pakai punggungnya disingkirkan, pinggirkan, kemudian kita pergi ke tiang tembok rumah kita garukkan di situ, udah selesai. Tapi ini Ayub, saudara sekalian, dia tidak bisa menghentikan rasa gatalnya sampai dia pakai beling, kaca, pecahan kaca. Dia garuk dari ujung kepala sampai ujung kaki karena gatalnya itu sekujur tubuhnya. Tubuhnya berdarah-darah, coba bayangkan, semua kulitnya hancur, berdarah-darah. Tapi rasa gatal nggak bisa hilang, saudara. Sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Istrinya juga datang. Kutuki Tuhanmu dan matilah kamu. Semuanya hilang, saudara. Tapi satu hal yang tidak hilang. Tuhannya tidak hilang. Imannya kepada Tuhan. Sehingga ketenangan, ketentraman masih ada dalam dirinya. Dan dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Sangat luar biasa. Apapun boleh terjadi atas hidupmu. Semua bisa hilang. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah hilang dalam hidup kita. Itu kekuatan yang luar biasa. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Next. Dunia bisa mengambil segalanya. Bisa. Saudara. Kecuali Kristus. Dan saat Kristus tetap ada, itulah kekayaan yang sejati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semua bisa pergi, saudara. Hidup ini rentan. Tapi Kristus tidak pernah pergi dan selalu ada atas hidup kita. Inilah kekuatan yang sejati. Ini kekayaan yang sejati. Saudara, mungkin siang ini engkau datang dengan banyak keterhilangan. Engkau kehilangan uang, hartamu hilang. Karena 1-2 hal untuk itu terjadi. Hartamu berkurang, engkau datang dengan uang yang menipis.
dompet yang menipis, kekayaan menipis karena ada masalah, ada persoalan, uangmu hilang, kekayaanmu hilang, saudara, terenggut. Atau bisa juga engkau kehilangan pekerjaan satu-satunya yang engkau andalkan memelihara hidup keluargamu. Nah tiba-tiba engkau kehilangan pekerjaan, di PHK, atau pekerjaan meninggalkan saudara. Bisa terjadi. Atau kehilangan kesehatanmu, sakit penyakit, engkau berobat, makan minum obat apapun gak bisa sembuh, sampai hari ini engkau datang. Engkau terganggu dengan masalah kesehatanmu, engkau kehilangan kesehatan. Engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai hari-hari ini. Saudara sekalian, tapi jika Yesus masih ada, Anda masih memiliki sesuatu yang terpenting dalam hidup Anda. Itulah kekuatan, itulah harta yang terutama. Ini yang pertama, saudara sekalian, bahwa badai bisa merenggut segala-galanya, tapi badai tidak bisa merenggut Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, damai sejati, ketenangan sejati itu bukan karena keadaan. Ya, wah kalau semuanya kondusif, baik, berjalan normal, damai, sejahtera terjadi. Tidak seperti itu, kita melihat begitu banyak orang-orang para pesohor, orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, para bintang film, orang-orang yang viral, orang yang kaya raya, para pengusaha. Mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Menabrakkan diri mereka ke kereta api yang sedang berjalan. Saudara sekalian, mereka ngedrak minum-minuman, mereka minum minuman tertentu yang mengandung racun, minum sesuatu campuran tertentu untuk bunuh diri, mengakhiri hidup mereka. Saudara, mereka juga pakai obat-obatan untuk mengakhiri hidup mereka. Begitu banyak cara mereka mengakhiri hidup mereka. Padahal mereka ini para pesohor, orang-orang yang hebat yang kita pikir. Mereka orang-orang yang luar biasa, yang tenang, yang damai hidupnya. Damai, sejahtera, tenang itu bukan karena situasi dan keadaan. Tapi ketika kita memiliki Kristus dan kehadiran Yesus, terus ada hadiratnya. Hadirkan Yesus. Itulah damai yang sejati, saudara. Bukan dari kekayaan, kehebatan, keuangan kita, tidak. Kehadiran Yesus, sebab itu hadirkan Kristus. Jangan sampai Yesus absen dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana Anda. Apakah Anda punya ketenangan dan damai hari ini? Saya percaya ketenangan damai akan terus menjadi milik Anda. Apapun yang terjadi. Kalau engkau menghadirkan Kristus setiap hari. Setiap saat, setiap waktu. Yesus yang terutama. Yesus nomor satu. Maka damainya akan turun menghadap setiap hidup saudara. Dalam menghadapi apapun juga. Waktu saya masuk ke ruang operasi karena bypass jantung. Ya, kena stroke, kemudian beberapa bulan kemudian saya harus di bypass. Ya, di ring tidak bisa, kemudian saya harus pergi ke Pineng, saudara sekalian. Dan pagi itu singkat cerita, saya masuk ke ruang operasi yang sebetulnya saya harus takut dan cemas, sudah. Tapi hari itu, saat itu, sebuah ruangan yang akan mengeksekusi saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena berita-berita yang masuk, banyak orang yang mati, meninggal, dan terjadi ketika dioperasi. Dan operasi saya ini operasi besar, saudara. Jantungnya dikeluarin, ini dibedel 15 cm, saudara. Jadi ini sebuah hal yang harus mendatangkan kecemasan, saudara. Ruangannya tuh dingin. Gereja ini bagus karena dinginnya oke. Ya, itu dinginnya 3 kali tempat ini, saudara. Sampai saya menggigil. Ruangannya tinggi dan berkilau karena wattnya tuh besar. Dan stainless, saudara. Aluminium, jadi saling berpendar, saudara. Cahayanya. Betul saya masuk tuh seharusnya takut dan cemas. Sebuah pengadilan eksekusi. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Karena beritanya buruk. Ya, kondisi juga tidak terlalu fit, saudara. Tapi yang luar biasa, ada ketenangan, ada damai. Malamnya saya diajak oleh suster, saudara sekalian, untuk keliling ke ruang operasi. Supaya saya mengadakan sebuah penyesuaian diri bahwa saya akan dioperasi di situ, supaya tahu. Dan malam itu, saudara, kecemasan, ketakutan itu menekan saya. Saya takut, khawatir, saya ini manusia, saudara. Berita-beritanya buruk. Saya ngomong, Tuhan, saya takut. Saya cemas, Tuhan. Pegangan tanganku, Tuhan. Kalau aku yang pegang engkau bisa lepas. Tapi kalau engkau yang pegang aku, tidak akan terlepas sampai kapanpun juga. Berikan damai sejahteramu. Dalam roh dia bicara, aku menyertai engkau. Damaiku menyertai engkau. Saat itu juga malam itu tenang. Paginya, saudara sekalian, saya masuk santai, saudara. Enggak takut sama sekali. Tenang, damai. Kenapa?
ada kehadiran Yesus. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, bisnismu, keluargamu, rumah tanggamu, ada ketenangan, ada damai. Amin saudara. Siapa percaya dia sumber damai. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, kapten kapal itu mengajak Horatio Spafford ke tempat di mana 4 orang putrinya tenggelam. Di titik yang paling menyedihkan, dia menunjuk itu loh, anakmu tenggelam di situ. Kepada Horatio Spafford, saudara. Di titik yang paling menyedihkan, di titik gelombang air mata itu keluar. Justru di situ dia menuliskan sebuah lagu, salah satu penggalan lagu. Ya, dari lagu yang dia buat, It Is Well With My Soul. Catatannya saya catat ini. Salah satu penggalan syairnya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan telah mengajarkan kepada aku untuk berkata, jiwaku tetap tenang, semua baik-baik saja. Ini kalimat ini penggalan lagu It Is Well With My Soul yang dia buat. Ini menunjukkan kekuatan imannya, keyakinannya, kepercayaannya. Ia bersandar kepada Tuhan dengan luar biasa. Keadaan memang tidak langsung menjadi baik, saudara. Tapi kenapa dia bisa menuliskan, membuat, menggubah syair lagu yang sangat-sangat menyentuh dan melegenda ini, saudara? Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu membuat dia bisa buat lagu ini. Next. Filipi 4 ayat 7. Yuk kita baca dengan kuat. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ini damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana tidak dikatakan melampaui segala akal? Badai terjadi, masalah, persoalan, kesusahan dan pergumulan sedang terjadi. Tapi kita bisa mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Itu dikatakan melewati, melampaui segala akal kita. Saudara, ini sangat luar biasa. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi kedamaian yang sejati, ketenangan sejati itu terjadi. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita itu dipelihara oleh damainya. Kalau pikiran saudara dan hati saudara dipelihara oleh damai Tuhan yang luar biasa, apapun yang terjadi ketenangan damai itu mengalir. Kenapa bisa terjadi, saudara sekalian? Ketenangan terjadi, damainya terjadi. Iya, karena transenden melewati segala apapun dan memelihara hati dan pikiran kita. Dan terjadi karena Kristus ada dan hadir dalam hidup kita. Sehingga ketenangan yang luar biasa, ketenangan yang ajaib itu menjadi milik kita. Kenapa? Ada Yesus di dalam hati kita. Dia hadir. Hadirkan dia terus menerus. Next. Orang dunia tenang saat masalah selesai. Ya. Tapi orang percaya bisa tenang meski masalah belum selesai. Ketika Yesus ada dan hadir dalam hidup kita. Sekalipun masalah masih ada. Saudara sekalian, ketenangan dan damai itu tetap menjadi milik kita. Saudara, jangan cari tenang next di luar sana, di luar dunia. Cari tenang itu dalam hadirat Tuhan. Damai bukan sesuatu karena situasi, kondisi, tidak. Tapi damai karena siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Siapa yang ada dan hadir dalam hati kita. Maka damainya itu ada. Ya, orang mau cari damai kemanapun tidak bisa. Tapi ketika Kristus ada dalam diri kita. Dan menginfiltrasi dan memenuhi dari atas sampai kepala. Kepala sampai bawah, sampai kaki kita. Dipenuhi dengan kehadiran Kristus. Maka apapun yang terjadi, sukacitanya turun atas kita. Saudara, siapa yang percaya bahwa penyertaan Tuhan lebih dari apapun? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga. Dari puing-puing kehidupan, Tuhan bisa ciptakan pujian yang abadi. Puing-puing kehancuran, kesedihan, kepedihan, air mata yang ada dalam hidup kita. Dalam hidup Horatio Spafford, Tuhan bisa ciptakan pujian abadi untuk memberkati dunia. Untuk memberkati hidup begitu banyak orang di sekitar kita. Saudara, lagu It Is Well itu lahir dari reruntuhan
kehidupan. Horatio Spafford. Tapi Tuhan pakai puing-puing itu jadi pujian untuk memberkati dunia. Lagu ini menghibur di mana-mana. Di rumah sakit, tempat pekuburan, saudara sekalian. Di tempat kematian, di rumah-rumah duka, di gereja-gereja. Lagu ini menjadi berkat yang muncul dari puing-puing kehidupan Horatio Spafford. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah membuang air mata kita dengan sia-sia. Alkitab mengatakan Tuhan menampung air mata kita. Berharga air mata kita. Tuhan pakai menjadi pujian abadi. Kesaksian abadi. Yang memberkati banyak orang. Next. Mazmur 126 ayat 5. Kita baca 2-3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita mencucurkan air mata dengan taburan kita. Kesaksian kita. Lewat puing-puing kehidupan yang hadir dalam hidup kita. Lewat kesedihan, kesusahan, dan air mata kita. Kita saksikan, kita taburkan air mata kita. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Banyak orang-orang terberkati lewat kesaksian kita. Kemanapun kita berada, saksikan hidup Anda. Lewat pujian Anda. Kesaksian hidup yang Anda alami, bagaimana kekuatan dari Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana penghiburan dari Tuhan. Sampaikan kepada mereka. Tuhan akan pakai air matamu menjadi pujian abadi yang memberkati banyak orang. Waktu saya khotbah di banyak tempat, saya pergunakan kesaksian saya. Tentang masalah, persoalan, sakit penyakit sebagainya. Saudara tahu selesai khotbah, orang-orang banyak datang di banyak tempat, saudara. Pak, terima kasih untuk khotbahnya, Pak. Saya diberkati, saya dikuatkan, Pak. Tolong doakan saya, Pak. Oke, saudara sekalian. Gereja lain ada sepasang suami istri datang, saudara. Selesai kebaktian, Pak. Kami berdua ini berencana mau bunuh diri. Tapi saya bersyukur untuk khotbah Bapak yang menguatkan kami. Ya, lewat air mata Bapak, kesaksian Bapak. Kami nggak jadi bunuh diri, Pak. Tolong doakan kami. Ini dua, banyak terjadi. Tuhan bisa pakai kita. Lewat puing-puing kehidupan kita. Amin saudara. Kesaksian hidupmu itu memberkati banyak orang. Next. Seringkali setan ingin membuat penderitaan kita, membuat kita menjadi pahit. Tapi Tuhan ingin penderitaan kita menjadi panggung pujian. Yang memuliakan nama Tuhan. Yang memberkati banyak orang lewat puing-puing kehidupan kita. Next. Apa yang hancur dalam hidupmu? Saudara saya nggak tahu. Apa yang sedang hancur, kesusahanmu, air matamu. Mungkin kau datang dengan tertawa, tapi hatimu sedang menangis. Tuhan bisa pakai itu, luka jadi lagu. Duka jadi kesaksian. Jangan biarkan badai menghancurkan suaramu. Makian, umpatan, menyalahkan Tuhan. Menghakimi orang lain, tidak. Gunakan perkataan kita. Lewat reruntuhan kehidupan dan air mata kita. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kagum saudara dengan Stevie Wonder, seorang penyanyi kulit hitam saudara. Suaranya luar biasa, dia lahir kemudian dia buta. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari orang yang buta. Gak bisa melihat keindahan dunia, gak tahu apa-apa saudara. Itu orang yang buta. Saya bisa bayangkan bagaimana dia berkembang bertumbuh dengan banyak hal, badai dan air mata. Tapi akhirnya diberkati dengan potensi, dengan kemampuan membuat jadi musisi yang luar biasa, menguasai banyak alat musik dengan lagu-lagu gospel dan kemudian yang lain-lain dia dipakai statement penyertaannya, bagaimana dia memberkati lewat puing-puing hidupnya waktu dia kecil khususnya saudara. Dan bagaimana dia memberkati lewat kesaksiannya. Banyak statement-statement yang sangat bagus dan salah satu statement saya catat di sini. Dia mengatakan ketajaman visi hidup itu bukan bergantung kepada mata. Kan dia buta sudah. Ketajaman visi hidup bukan bergantung kepada mata kita. Tapi bergantung kepada iman dan hati kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Kesaksiannya memberkati. Jangan biarkan puing-puing kehidupan kita menjadi sia-sia. Biar pengalaman hidupmu yang seringkali susah. Tapi Tuhan tolong Anda itu bisa memberkati banyak orang dan memulihkan banyak orang. Siapa yang ingin jadi berkat bagi orang lain? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang terakhir saudara. Badai itu tidak akan pernah bisa lebih besar dari kasih Kristus. Sebesar apapun badai yang kita alami hari ini. Atau kapanpun juga tidak bisa menandingi kasih Kristus.
Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kasih Kristus dari hidup kita. Kasihnya besar, kasihnya luar biasa. Tidak ada kesusahan, kesulitan, badai. Apapun bisa memisahkan kasih Kristus itu dari hidup kita. Kasihnya luar biasa. Dan kasih yang terbesar dia nyatakan atas keselamatan yang dia berikan kepada kita. Kita yang harus mati, tapi dia rela mati untuk kita. Dia menebus dosa, kesalahan, kejahatan kita. Waktu kita masih berdosa, berbuat jahat. Kristus mati untuk kita, saudara. Dia rela menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Dia yang setara dengan Bapa, dengan Roh Allah, Roh Kudus. Dia turun menjadi manusia yang terhina. Kehilangan kemuliaan semuanya. Untuk seperti kita, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami masa depan yang terbaik, mengalami perubahan-perubahan hidup, mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Lewat penderitaannya kita dipulihkan, diberkati. Siapa yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Next, Yesus tidak pernah berjanji hidup kita ini lepas dari badai. Ya. Tapi dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, kasihnya lewat penyertaannya. Bukankah kita hari ini ada karena kasih Tuhan? Penyertaan Tuhan. Kemarin ada, hari ini ada, besok lusa ada, seterusnya kekal. Ada penyertaan Tuhan, artinya kasih Tuhan itu luar biasa sampai akhir zaman. Anda dicintai Tuhan. Ketika orang-orang tidak mengasihi Anda punya kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan cukup untuk Anda. Siapa yang percaya Tuhan mencintai kita? Sorak-sorai bagi Allah kita. Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita lihat, saudara, Roma 8, 35 sampai 39. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? No, tidak bisa. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu apa saudara? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sama-sama 2, 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada apapun juga. Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Tidak ada. Sehingga dikatakan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Di dalam kesesakan ada kasih Allah dalamnya. Ya, penindasan ada kasih Allah, ada rencana Allah yang kekal yang baik. Ya, saudara sekalian, dalam penganiayaan ada kasih Allah, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, di dalam semua itu ada kasih Allah yang sempurna. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dalam hidup kita, karena kasih Allah itu sangat besar dan sangat sempurna. Siapa yang bangga punya Allah yang luar biasa? Saudara sekalian, saudara. Next, badai bisa membuat tenggelam atau membuatmu tengadah. Pilihan ada di tangan saudara. Badai bisa membuat Anda tenggelam atau tengadah. Ketika hidup tidak bisa dijelaskan, saudara, percaya saja. Ya, akan kasih Tuhan. Ketika badai tidak bisa mereda, berpeganglah pada kasih Tuhan. Yang terakhir, ketika semuanya hilang, perhatikan, Kristus tidak pernah hilang dalam hidup saudara. Bayangkan Horatius Spafford di tengah-tengah tempat dia berdiri, keempat putrinya tenggelam di situ, di laut Atlantik itu, dalam kondisi kesedihan, kesusahan dan air mata yang bergelimangan, saudara sekalian, di pipinya menganak sungai. Sebuah lagu tercipta, It is well with my soul. Jiwaku tenang di dalam Tuhan.
Saudara, itu dia kuat bukan karena dia hebat. Tapi kenapa saudara? Ada kasih Kristus yang luar biasa. Yang menguatkan, menopang dia. Hari ini kalau engkau dalam badai yang besar. Dan perahu hidupmu sedang oleng hari ini. Siang hari ini. Berpeganglah. Berimanlah. Labuhkan. Tempatkan imanmu. Pegang Kristus. Jangan lepaskan Kristus. Dan minta supaya Kristus pegang hidup kita. Saya percaya sepanjang tahun akhir ini. Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday, God bless you. Nyanyi pujian bagimu.